Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Untuk video kali ini, saya akan sharing mengenai yang bagus yang mana sih, ASI versus Sufor, yang banyak banget beredar belakangan, apalagi untuk ibu-ibu yang entah itu ibu rumah tangga sendiri, entah itu ibu yang bekerja, yang mana sih yang lebih baik, ASI atau Sufor, kayak gitu. Banyak banget pasti selentingan-selentingan. Maksudnya untuk di video kali ini saya hanya akan sharing pengalaman saya mengenai ASI versus Sufor berdasarkan pengalaman ya bun. Jadi ini murni saya nggak ada menjudge yang bagus itu ASI, yang bagus itu Sufor banget atau gimana, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu. Jadi untuk Bunda ketahui, saya sendiri itu lebih memilih ASI eksklusif untuk anak saya. Itu saya emang di sini juga saya mungkin akan memberikan kekurangan dan kelebihan dari ASI tadi dan versus Sufor menurut saya sendiri juga. Kalau ASI sendiri menurut saya lebih mudah memberikannya. Keuntungan pertama, lebih mudah memberikannya ya. Misal kita tidur malam, kita nggak perlu capek-capek membuat, itu udah langsung kita bisa tinggal kita buka baju terus kita kasih gitu. Terus yang kedua itu kandungan nutrisinya sudah kita tahu ya, karena itu adalah ciptaan yang maha kuasa, pasti sudah diatur sedemikian rupa bagaimana lengkapnya isinya ASI itu sendiri. Itu keuntungan utama. Yang keuntungan kedua tadi, lebih mudah memberikannya ketika kita tidur malam kayak gitu. Yang ketiga, lebih murah. Apalagi saya punya prinsip menyusuinya sampai usia dia 2 tahun begitu bun. Tapi kembali ke setiap ibu masing-masing. Kalau saya sih itu tadi 3 utama keuntungan yang saya rasakan. Kalau keuntungan Sufor yang saya lihat, mungkin yang saya lihat, tapi karena saya belum merasakan full apa sih keuntungan Sufor itu, tapi saya melihat dari banyak ibu yang menggunakan Sufor itu keuntungannya. Biasanya anak-anak yang menggunakan Sufor itu, ibunya kan yang pertama nggak perlu pumping, yang kedua Sufor itu mudah didapatkan di mana aja juga, dari harga yang termurah hingga termahal, dari merek apapun. Kemudian lebih praktis, mungkin kitanya lebih enak, nggak terlalu repot gitu ketika di luar. Rata-rata kan anak Sufor pakai dot ya bun, pakai dot, otomatis ketika di luar tidak perlu repot-repot membuka baju, maksudnya pakai apron ataupun pakai baju menyusui, cukup buka dotnya. Tapi itu tadi kembali lagi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing kalau menurut saya. Nah, untuk kekurangannya dari ASI itu, anak ASI biasanya tuh gampang banget badannya itu kalorinya kebakar, karena ASI itu kandungan gulanya tidak setinggi Sufor ya bun. Jadi anak ASI itu biasanya cepet banget kebakar kalori mereka. Makanya anak ASI itu jarang yang bisa ginuk-ginuk banget atau gemuk-gemuk banget. Mungkin di 1 tahun pertama dia bisa gemuk banget karena masih kenceng banget ASInya. Tapi ketika dia udah mulai MPASI, maka jumlah ASI yang dia minum pun akan mulai berkurang, menurut saya seperti itu. Jadi nanti dia semakin besar anak ASI itu, ya badannya akan seperti itu. Mungkin dia akan tumbuh tinggi tapi badannya tidak seginuk-ginuk dan semontok-montok anak Sufor kalau menurut saya. Sekali lagi saya nggak menjudge ibu-ibu yang memilih Sufor ya bun. Terus menurut saya sih kekurangan. Terus yang kedua, kalau di jalan kita perlu memakai apron, kita harus memakai baju menyusui yang ada kancing depannya, apalagi kalau anaknya tidak sabar, mungkin itu kekurangannya menurut saya. Sedangkan kekurangan dari Sufor sendiri itu mahal maksud saya, meskipun Sufor termurah pun otomatis sebulan itu
dalam misal untuk ukuran yang besar, kotak besar ukuran 900 gram 1 kilo itu misal anaknya sudah habis dalam waktu seminggu, maka dalam sebulan misal satu kotak itu harganya 80.000 dan 1 bulan dia bisa menghabiskan 4 kotak, maka 320.000. Otomatis tidak murah ya mom. Terus oh iya, dan rata-rata kalau Sufor itu kan harus menggunakan air hangat lebih baiknya, kecuali susu-susu seperti yang saya tahu itu kayak Pediasure gitu, itu kalau nggak salah airnya air dingin, Nutri-Mibri nggak menggunakan air hangat. Nah, tapi kalau untuk beberapa susu, kebanyakan susu formula kan menggunakan air hangat matang. Nah, otomatis kita juga repot harus bawa-bawa termos, airnya agar tetap hangat. Terus kudu misal, dan susu formula itu juga tidak terlalu, maksudnya meskipun dia praktis tinggal bikin dot dan kasih ke anaknya dan kita nggak perlu rempong dan repot pakai apron dan lain-lain, tapi ketika kita memberikannya ke dia, menurut saya kekurangannya adalah kita harus bikin-bikin dulu, kita harus bikin-bikin, ketika itu juga kerepotan juga ya gitu. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya tersendiri ya bun, jadi itu pilihan sendiri. Kalau saya kebetulan anak saya itu dua-duanya waktu itu, tapi jadi ini pengalaman saya ketika umur 1 tahun itu, anak saya itu seperti kayak makanan sama makanan beratnya itu kurang banyak gitu loh bun. Jadi itu makan itu nggak terlalu banyak, dia juga sebenarnya asinya kenceng, nggak tahu saya waktu itu, mestinya asi, saya ngerasa asinya cukup aja gitu, atau dia bertumbuh dengan baik kayak gitu. Tapi entah kenapa dari umur 1 tahun sekitar sampai 14 bulan itu dia tidak mengalami kenaikan berat badan sesuai dengan yang diperuntukkan oleh KMS. KMS saya lupa panjangannya itu loh bun ya, biasa ada di buku pink yang biasa dibawa kalau ke puskesmas, ke bidan, ke dokter kayak gitu. Nah, buku itu di situ kan ada harus kenaikan berat badan bayi waktu umur segini berapa, waktu umur segini berapa, 4 bulan berapa kayak gitu. Nah, saya kan mantau terus ya bun tiap bulan, apalagi dia juga imunisasi ikut timbang berat badan. Nah, ketika umur 1 bulan sampai 12 bulan itu sampai 14 bulan, dia itu cuma naik 1 ons atau 100 gram. Nah, akhirnya itu saya konsul ke dokter karena sudah 3 bulan berturut-turut. Karena anak umur di bawah 2 tahun itu kalau gizinya tidak terpenuhi rawan banget dia stunting, bisa stunting ya bun, nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu saya sama suami memutuskan konsul ke dokter. Alhamdulillah nemu dokter yang klik, karena waktu itu saya cari-cari dokter yang juga dia itu bisa konsul gizi dan nutrisi gitu. Di Jogja itu ada beberapa, kebetulan ada 2 dan saya itu memilih ke dokter. Waktu itu dokter yang saya pilih dokter Endi. Beliau itu beliau praktek di Apotek Cileban, di Umbul Harjo atau di Sarjito, Rumah Sakit Sarjito. Saya nggak suka bawa anak ke rumah sakit bun, jadi saya lebih milih ke apotek itu tempat praktek dokternya. Ya sudah, waktu itu dibilang gimana memperbaiki pola makannya agar tidak terdistrak ketika makan, agar waktu makan dia itu happy, suasananya bagaimana, jangan dipaksa bila belum mau. Terus kalau dia masih nggak mau, udah diudahin kayak gitu. Udah saya lakuin, sudah diperkenalkan konsep lapar kenyang kayak gitu. Yang saya tahu sih itu semua info dari dokter ya bun, untuk yang tadi saya sebutkan itu. Nah, kemudian saya disarankan juga karena standar deviasi untuk mengejar berat badan idealnya dia dari berat badannya dia waktu itu lumayan jauh bun. Jadi ya udah waktu itu saya memutuskan ya udah dicoba dia Sufor akhirnya. Tapi waktu itu kebetulan dia Sufor itu. Jadi waktu saya ke dokter itu saya diberikan pilihan susu formula dan diperhitungkan berapa jumlah kebutuhan yang dibutuhkan anak saya per hari. Misal susu formula merek A, saya harus memberikan minimal sehari berapa untuk anak saya biar bisa mengejar berat badannya itu. Ya udah saya ikhtiar, saya mencoba untuk ikhtiar. Yang pertama saya pilih yang mililiternya paling kecil. Dan ternyata ketika saya beli itu Sufornya protein tinggi itu dia amis sekali dan anak saya nggak terlalu doyan. Akhirnya diencerkanlah dengan susu UHT. Nah, untuk agar itu menghabiskan 1 kaleng itu, nanti kalau 1 kaleng ini habis ya udah saya ganti merek lain karena itu memang sangat amis. Jadi
Lalu bun, saya yang kedua itu nyoba Pediasure. Pediasure waktu itu saya lihat ada yang triple share dan complete. Bedanya adalah di kalorinya lebih tinggi Pediasure yang complete. Ya udah saya pilih yang complete. Saya pun beli secara online karena susah banget cari yang complete itu di offline store. Ya udah, terus saya coba ikhtiar. Dia mau dan nggak amis kayak waktu Nutrini Drink. Ya udah, dia mau ya, satu kaleng pertama itu dihabiskan 3 minggu. Mungkin kalau anak yang emang doyan super itu dalam waktu 6-7 hari udah habis 400 gram itu bun. Tapi anak saya menghabiskannya dalam waktu 3 minggu. Dia paling banyak bisa habis cuma 85 mili dan saya nggak maksain. Karena berarti memang lambungnya kuatnya segitu. Makanya dari Sufor yang saya coba selama 3 bulan itu dia ada kenaikan berat badan, tapi nggak berarti mungkin saya habis 3 kaleng ukuran 400 gram. Yang pertama Nutriniding 400 gram, tapi kan tidak sesuai takaran itu memberikannya karena masih diencerkan dengan susu UHT. Yang kedua saya memberikan Pediasure Complete 400 gram. Yang ketiga saya memberikan Pediasure Complete 400 gram. Dan yang terakhir saya coba Pure Grow Organic. Pure Grow Organic yang 360 gram. Itu pun 1,5 bulan gak habis-habis dan saya buang. Dan hasilnya anak saya bisa naik 500 atau 600 gram tapi menghabiskan banyak susu itu. Padahal mungkin kalau sesuai takaran dan sesuai tiap hari dia bisa menghabiskan sesuai hitungan dokter tadi, mungkin berat badannya bisa naik lebih cepat. Tapi anak saya belum mampu menghabiskannya. Padahal sudah saya bagi-bagi jam minumnya itu karena dia juga tergolong anak yang suka ngemil. Oleh karena itu waktu itu dia naiknya nggak signifikan. Dalam waktu 3 bulan setengah dia cuma naik 600 gram. Padahal kalau mungkin anak yang suka Sufor itu bisa naik mungkin 1 bulan bisa setengah kilo langsung ya bun. Nah akhirnya ya udah, waktu itu kebetulan setelah bulan terakhir, bulan depannya itu dia sempat saya coba stop Sufornya. Saya mau lihat lagi, saya atur lagi pola makannya, saya ikhtiar lagi. Nah kebetulan dia tumbuh gigi, kebetulan gigi geraham yang tumbuh dan jadi sangat sakit, dan kebetulan ada batuk pilek. 3 hari dia nggak mau makan nasi. Padahal sebelum itu, setelah saya stop Sufor, itu dia makannya jadi lahap bun. Saya nggak tahu gimana kok makannya jadi lahap. Terus tiba-tiba setelah makan lahap dia tumbuh gigi plus batuk pilek 3 hari. Dan itu nggak mau makan nasi sama sekali, maunya makan kue-kue seperti roti, bolu, minum susu UHT kayak gitu, sama breastfeeding sama Nena sama saya. Itu dia berat badannya, saya nggak berani nimbang waktu itu. Waktu itu kan beratnya sudah lumayan naik, dan setelah 3 hari dia nggak makan itu dia agak ringanan dan saya nggak berani nimbang. Terus saya coba nanya-nanya ke teman, aduh pengen ngasih penambah nafsu makan, takutnya ini dropnya lumayan jauh gitu. 3 hari masalahnya dia nggak menyentuh nasi. Hari ketiga dia mau nyentuh nasi sore. Jadi setelah itu dalam waktu sekitar 1 minggu saya cek berat badannya itu sama dengan yang sebelum dia sakit. Alhamdulillah, berarti saya nggak tahu itu efek penambah nafsu makannya atau dia memang mengejar berat badannya sendiri, nafsu makannya meningkat karena dia habis sakit begitu bun. Jadi saya nggak tahu itu efeknya. Yang pasti saya tetap memberikan penambah nafsu makannya. Waktu itu saya pilih Elkana CL. Saya milih yang milinya paling kecil untuk ukuran anak saya karena anak saya itu susah sekali diberikan obat-obatan seperti itu, dan saya juga nggak mau membiasakan sebenarnya ya bun. Lalu saya habiskan 1,5 bulan ya. Untuk anak saya takarannya 2 mili tiap habis mandi. Itu kebetulan ada minyak ikannya, lumayan berat badannya meningkat terus. Dia suka ngambil dan nggak tahu ya, mungkin bisa aja ada sih mungkin sepertinya. Kalau menurut saya sih ada efek dari penambah nafsu makannya, tapi saya nggak pengen berkepanjangan karena penambah nafsu makan seperti itu yang berbahan kimia tetap aja ya bun ada pemanis buatannya, jadi nggak bagus buat giginya juga kalau terlalu jangka panjang. Akhirnya saya stop, saya mau ikhtiar pakai madu gitu. Madu apa aja lah yang saya temukan kayak gitu. Saya pengennya madu murni sebenarnya, apalagi anak saya udah di atas 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun kan emang madu katanya ada toksin botulinum yang nggak boleh kayak gitu, yang menurut WHO nggak boleh. Ya udah, anak saya udah mau 2 tahun, udah 1,5 tahun. Ya udah mulai saya kasih. Setelah itu saya 1,5 bulan kasih penambah nafsu makan, saya stop. Dia makannya masih bagus. Saya kasih madu itu tiap habis dia mandi kayak gitu. Sampai sekarang dia kayak gitu aja, udah nggak kayak kasih penambah nafsu makan. Oh iya, semenjak konsul umur 14 bulan sampai umur 22 bulan kemarin, Genta itu setiap hari rutin banget minum
zat besi, suplemen zat besi, Bun. Suplemen zat besinya kebetulan waktu itu dari dokter Endi dikasihnya Veroka. Dan Genta awal-awalnya sih tetap aja, dari dulu saya pernah nyoba Veris. Sebenarnya sih bukan anaknya nggak mau atau apa, tapi karena belum terbiasa. Saya coba biasakan pokoknya setiap habis mandi pagi atau habis mandi sore, karena 1 kali sehari aja suplemen zat besinya itu saya rutinkan tiap hari. Lama-lama ternyata dia jadi mau dan malah dia memberikan, maksudnya dia manut sendiri, dia sendiri yang minta malahan suplemennya itu. Dia bilang mimin vitamin kata dia. Dan sejak itu saya nggak pernah lagi ada drama untuk memberikan vitamin itu. Dia langsung ketika saya udah nyiapin vitaminnya, dia langsung minta aja gitu. Alhamdulillahnya. Berarti secara saya pelajari itu yang penting kita konsisten memberikannya. Ya baru umur sekarang pun saya masih kasih, tapi terakhir yang mulai bulan ini, mulai akhir bulan kemarin sampai hari ini itu dia udah nggak terlalu rutin saya kasih lagi zat besinya. Kebetulan ini udah botol terakhir, entah udah habis berapa Veroka itu. Saya selalu stok 3 setiap beli kayak gitu, biar nggak bolak-balik beli gitu. Nah, kebetulan karena saya konsisten, anaknya juga enak. Nah, nggak tahu, kata dokter waktu itu bisa saja karena defisiensi zat besi, Bu, bisa juga jadi nggak nafsu makan. Nah, sejak itu saya ikhtiar, saya rutinkan zat besi. Waktu saya stop Sufor, saya tetap kasih zat besi. Paling kadang saya lupa, bisa sehari 2 hari nggak kasih, terus kasih lagi, tapi nggak pernah nyampe seminggu nggak dikasih. Nah, jadi menurut saya dulu saya jujur, Bun, saya anti banget sama Sufor. Emang saya lihat anak-anak Sufor itu gemuk-gemuk, saya dulu anti banget sama Sufor. Tapi setelah waktu itu pas berat badan anak saya susah naiknya, terus saya coba Sufor, mungkin Sufor itu membantu. Setelah itu saya, ya sudah, maksudnya berarti Sufor itu memang juga ada, diciptakan itu memang karena untuk membantu ibu-ibu, terutama kadang ibu-ibu yang anaknya berat badannya kurang kayak gitu. Alhamdulillah sekarang Genta sudah masuk di kategori baik. Setelah waktu dari dokter itu saya minumin 3 bulan kan udah lumayan naik 600 sampai 700 gram. Sampai sekarang berat badannya juga udah tetap masuk kategori baik, alhamdulillah. Jadi karena sekarang saya perkenalkan lagi dengan Sufor itu karena dia udah mau sapi, dan dia juga Sufor itu karena saya waktu dari awal dia umur 13 bulan saya sudah kenalkan UHT, jadi dia lebih senang sama UHT daripada Sufor, Bun. Kebetulan setelah saya ganti Sufornya Denko, alhamdulillahnya itu murah meriah juga, jadi ternyata dia suka dan dia bisa minta. Dulu kalau Sufornya itu dia nggak pernah bisa minta, kalau sekarang dia bisa minta, tapi nggak pernah habis banyak juga sih, paling mentok ya 200 ml sehari, yang nggak apa-apa karena dia udah dapat asupan dari makanan berat, nasi, roti, dan lain-lain. Dia suka juga ngemil, dia juga mau minum jus. Saya sekarang udah nggak terlalu ideal seperti dulu, dan udah nggak itu lagi sih ya. Maksudnya sekarang saya juga bukan anti Sufor banget gitu. Buktinya anak saya sekarang udah pakai Sufor gitu. Tapi untuk di video ini saya cuma memberikan, saya hanya ingin sharing pengalaman saya menggunakan Sufor dan ASI, apa saja kelebihan dan kekurangannya menurut saya, dan di anak saya bagaimana hasilnya kayak gitu. Susu-susu yang disarankan dokter di awal itu adalah susu-susu protein tinggi ya, Mom. Kalau sekarang saya hanya pakai Sufor biasa, karena ya sudah, anaknya masih mau makan, anaknya masih mau ngemil, masih ada asupan dari mana-mana pun. Dia itu suka banget makan kue ataupun roti-roti. Jadi menurut saya kue dan roti-roti terbuat dari tepung, bisa dibuat dari kentang, ubi, itu juga masuk karbo. Kalau kita goreng ada minyaknya, lemak. Jadi selama dia masih mau makan protein hewani pun saya juga masih tenang, Bun. Seperti itu. Jadi alhamdulillahnya sekarang dia juga mau minum Sufor, juga mau minum UHT, dia mau minum apapun, susu apapun yang menurut saya susunya steril, sudah terpasteurisasi, ya udah saya kasih kayak gitu. Jadi sekian ya, Bun, sharing saya mengenai ASI versus Sufor tadi. Semoga bermanfaat dan berfaedah, dan bisa di-share ke teman-temannya yang lain jika Bunda memang suka sama videonya dan merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, jangan lupa follow IG kami Justy Kids Clothes untuk melengkapi fashion anak-anaknya ya, Bunda. Ada dari newborn sampai sekitar umur 5 tahun, itu fashion import semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.